Sebelum kita masuk pembacaan firman Tuhan, mari jemaat Tuhan kita berdoa. Kita satukan hati untuk berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami. Kami bersyukur pada minggu pagi ini ya Tuhan, di mana kami masih diberikan waktu untuk datang ke rumah Tuhan untuk berkebaktian bersama. Kami ingin mendengarkan dan mempelajari sabda firman Tuhan. Jamah hati kami dan pikiran kami ya Tuhan, agar terbuka dan mengerti akan setiap kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu agar firman-Mu dapat disampaikan dengan jelas. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Kristus Yesus kami datang ke hadapan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 14 ayatnya ke-19 sampai 22. Di sini kami bacakan, umat Israel minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, sudahkah Yehuda kau tolak sama sekali dan penduduk Sion kau benci? Mengapa begitu keras kau pukul kami sehingga kami tak dapat sembuh lagi? Percuma saja kami mencari kedamaian, tiada gunanya kami mengharap kesembuhan, sebab yang ada hanyalah kekerasan. Tuhan, terhadap Engkau saja kami telah berdosa, kami mengakui dosa kami sendiri dan dosa leluhur kami. Ingatlah akan janji-Mu, janganlah kami Kau hinakan. Perjanjian-Mu dengan kami janganlah Kau lupakan. Yerusalem tempat tahta-Mu yang mulia janganlah Kau hina. Dewa-dewa bangsa-bangsa tak dapat menurunkan hujan ke bumi. Langit pun tak bisa juga mencurahkan hujan dengan kuasanya sendiri. Hanya Engkaulah harapan kami. Engkau membuat itu semua terjadi. Sejauh ini firman Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Ya, hari ini tentu berbeda dengan sebelumnya biasanya, karena ada acara bagi kami Mamre di Jogja, sehingga mengurangi kehadiran jemaat sekalian. Tapi itu bukan mengurangi hikmat dan sejuknya dalam kita mempelajari dan membaca firman Tuhan untuk hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita dibawa untuk mempelajari kitab Yeremia ayatnya yang ke-14 sampai pasal 14 ayat ke-19 sampai 22, di mana kita barusan telah bacakan. Dan sebelum kita melanjut, sedikit kami ingin mengurang atau membacakan perihal Nabi Yeremia. Yeremia adalah salah satu nabi yang masa pelayanannya cukup panjang, lebih kurang 40 tahun. Lebih kurang seperti nabi terdahulu juga, Nabi Musa. Dia hidup pada zaman 6 Raja Yehuda dan menyaksikan sendiri 3 kali penyerbuan Babel ke Yerusalem hingga kejatuhan kota itu pada tahun 589 sebelum Masehi. Setelah itu, walaupun
tidak dibawa ke pembuangan ke Babel, tapi dia dipaksa oleh orang-orang sebangsanya mengungsi ke Mesir. Seperti juga kita tahu Nabi Musa tidak sampai kepada tanah Kanaan, tapi di perjalanan sudah Tuhan memanggil. Lebih kurang sama. Jadi tadi kami mengatakan bahwasanya dia bekerja atau melayani di 6 raja Yehuda. Tapi sebelum dia melayani, tentunya dia sebelum melayani, sebelum menjadi imam, sebelum menjadi nabi, dianya itu lahir di raja Yehuda pertama, yaitu yang Yehuda yang dianya lahir itu Raja Manasye. Selanjutnya Raja Amon, dia itu masih anak-anak. Kemudian zaman Raja Yosia, dia itu diangkat Tuhan jadi nabi. Walaupun usianya saat itu masih berkisar 18-20 tahun. Karena di sini Tuhan sendiri yang mengangkat dia sebagai nabi, bukan diangkat atau bukan dipilih atau bukan dia mengangkat diri, tapi Tuhan dari awal. Ini terbukti jelas dari Yeremia 1 ayat 5 yang disebutnya itu. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu dan sebelum engkau lahir, aku sudah memilih dan mengangkat engkau dan mengkuduskan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sebelum lahir, sebelum Tuhan membentuk, tapi sudah terlebih dahulu Tuhan menguduskan dia. Itu yang ada dan kita tahu nabi ini nabi yang dilarang Tuhan untuk kawin. Ya. Jadi kalau kita lihat filmnya, kenapa juga Tuhan melarang dia untuk kawin? Ya saya nggak tahu jelas, tapi jelasnya di film itu dia sebenarnya punya kekasih, tapi saat dianya itu teraniaya dan masuk ke dalam penjara dan terjadi proses keributan dan lain sebagainya, pada pagi hari kekasihnya datang dan terjadi lagi percekcokan, maka penjaga atau seseorang menikam, yang maksudnya menikam Yeremia, tapi yang tertikam adalah terhalang oleh pacarnya sehingga meninggal. Itu di film yang saya lihat, ya. Tapi bukan itu, tentunya Tuhan sudah mengatur semuanya. Jadi jangan nanti ada kita di antara kita misalnya, saya keturunan Yeremia, keturunan yang ke-30 misalnya, seperti teman-teman kita kan ada yang mengaku saya keturunan nabi yang ke-8. Kan gitu. Ini tidak ada keturunannya. Jadi jangan ada yang mengaku bahwasanya kita itu keturunan Nabi Yeremia. Dia dikenal sebagai orang Lewi dan nabi yang menderita dalam pelayanan. Menderita dalam pelayanan, kenapa? Karena selalu harus melayani, menyampaikan pesan Tuhan akan negeri ini. Pesan Tuhan itu apa? Sangat-sangat mengerikan, sehingga umumnya kebanyakan dan terlebih para nabi yang ada dan pemuka agama, termasuk rakyat yang ada, tidak sanggup untuk menerima dan kebanyakan membenci. Bahkan kalau kita lihat filmnya itu terjadi sering penganiayaan karena tidak setuju apa yang dikabarkan. Tapi seperti yang kita lihat tadi, selama proses pelayanannya 3 kali dia menyaksikan penggempuran dari utara, dari negara Babel, sampai ketiga kalinya habis hangus rata Yerusalem beserta semuanya dan diangkut ke Babel sebagai tawanan oleh Raja Nebukadnezar.
Saya rasa kita tahu semua itu. Dan kemudian orang-orang yang berpengaruh di Yehuda, orang-orang pintar seperti Yeremia, seperti Daniel dan kawan-kawan dan lain-lain semuanya, itu diangkut semuanya. Hanya tinggal orang-orang biasa saja yang tidak berpengaruh apa-apa. Tapi anehnya Yeremia tidak diangkut. Makanya diangkut dia, dipaksa dianya untuk mengungsi ke Mesir. Dan di sanalah sampai akhir hidupnya. Terkenal dengan nabi yang sering menangis. Karena Yeremia ini sendiri jiwanya halus dan sangat peduli, sangat perhatian terhadap rakyatnya, sehingga itulah yang terjadi pada bacaan bahan yang sampai kepada kita barusan tadi. Saking pedulinya, saking sayangnya, saking kasihnya dianya, sambil sebenarnya kalau dalam membacakan firman Tuhan yang sampai kepada kita tadi itu dikatakan di situ Yeremia menangis terisak dan bisa dibilang menjerit untuk mendoakan rakyatnya agar Tuhan tidak sampai atau jangan sampai menetapkan hukuman kepada rakyat tersebut. Apa hukumannya? Nanti kita bisa lihat di Yeremia 14 ayat 1 sampai 18. Jadi sebelum kita maju ke sana, maka kaitan yang erat dengan bahan kita ini, maka minggu ini dinamakan Minggu Rogate, yaitu minggu berdoa. Seperti Yeremia berdoa kepada rakyatnya, kepada semua pemimpin, semua masyarakat yang ada, agar tidak terjadi apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, penderitaan yang akan dijatuhkan kepada rakyat. Jadi begitu jugalah kitanya. Kita dalam minggu ini, ya, hal-hal yang berkaitan dengan doa itu yang kita harus terapkan. Ya, apa itu? Ya, dalam kita berdoa, kita jangan hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Seperti Yeremia ini juga kita harus mendoakan orang lain, saudara kita dan lain sebagainya, teman sepersekutuan, teman gereja dan lain sebagainya yang tentu kehidupannya ada kaitannya dengan kita. Begitu juga kita mendoakan negara kita yang tercinta ini. Jadi dalam berdoa, dalam hal ini kita bukan belajar berdoa, karena kalau berdoa itu saya yakin semua kita ini juga umat-umat Tuhan yang sering berdoa. Justru kalau yang saya sadari, saya yang kurang sering berdoa. Ya. Jadi dalam berdoa kita tunjukkan hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kita mencurahkan isi hati, persoalan hidup. Karena kita tahu seperti Yeremia ini, kita juga mengalami persoalan hidup. Persoalan hidup saat ini bukan tanggung-tanggung, tapi kalau kita menyerahkan kepada Tuhan apapun persoalan kita, ya, tentunya Tuhan siap seperti tadi bacaan kita, makanya siap mendengarkan, siap menjawab. Harapan kita begitu juga dengan doanya Yeremia ini. Nanti kita lihat apakah doanya ini terjawab atau tidak oleh Tuhan. Kita bisa lihat selanjutnya. Jadi dari bahan khotbah tadi terlihat maka Yeremia mendoakan Yehuda kepada Tuhan. Dia melihat Yehuda akan dihancurkan karena dosa-dosa penduduknya. Nabi merasa sedih melihat bangsanya. Dia memohon kepada Tuhan agar menyelamatkan mereka meskipun Allah telah menetapkan hukuman. Meskipun
Tuhan sudah menetapkan hukuman. Yehuda akan saya hancurkan, semuanya akan saya lenyapkan. Jadi doa Yeremia berkaitan dengan kondisi Yehuda pada zaman itu yang tertulis pada Yeremia 14 ayat 1 sampai 18. Ringkasnya saya bisa bacakan sedikit. Yeremia 14 ayat 1 sampai 18 intisari. Tuhan berkata kepada Yeremia, Yehuda bersedih hati, kota-kota hampir mati, orang-orang berbaring di tanah dan mengeluh. Yerusalem menjerit minta pertolongan. Tuhan tak turun, hujan tidak turun dan tanah kering kerontang. Petani menutup muka sebab sangat kecewa. Rumput tidak ada lagi, sebab itu induk rusa pergi. Anaknya yang baru lahir ditinggalkannya di padang belantara. Di puncak gunung keledai liar berdiri. Matanya lesu karena rumput tak ada. Ia terengah-engah seperti serigala. Umatku berseru, Tuhan, meskipun dosa kami menuduh kami, namun tolonglah kami. Sesuai dengan janjimu, Engkau telah kami tinggalkan berkali-kali. Sungguh kami berdosa kepadamu. Engkau harapan Israel satu-satunya yang menyelamatkan kami dari celaka. Tapi mengapa Engkau seperti orang asing di negeri kami? Seperti musafir yang hanya singgah semalam lalu pergi. Artinya apa? Karena kedekilan, karena kekerasan hati, karena tegar tengkuk, karena seringnya rakyat Yehuda Israel itu meninggalkan Tuhan sebentar-sebentar, lupa sebentar-sebentar menyembah dewa, sebentar menyembah berhala. Taubahnya seperti dulu pada zamannya Musa. Ya. Jadi mereka lupa. Dari dulu Tuhan sudah mengingatkan. Kita bisa lihat dalam Kejadian 20 bahwasanya Tuhan berkata, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ini yang terjadi pada rakyat Yehuda. Seperti juga dulu kita lihat bagaimana Musa, saat Musa mendapatkan dua loh batu di Gunung Sinai yang diberikan oleh Tuhan. Belum begitu lama Musa belum datang, tapi rakyat sudah berontak, menyuruh Harun membuatkan patung berupa kepala lembu saat itu, dan langsung saja menyembah. Begitulah kita juga tidak terlepas. Gambaran ini sebenarnya merupakan gambaran kita. Kita sering lupa. Puji Tuhan, saat ini kita belum lupa. Kita masih datang ke rumah Tuhan, berbakti, berdoa, menyerahkan diri. Tapi bagaimana keseharian kita? Bisa jadi dalam keseharian kita pun kita itu lupa juga gitu. Jadi makanya dalam Yeremia ini, karena kealpaan seringnya terjadi kepada umatnya, lupa akan perintah Tuhan, lupa akan apa yang seharusnya dia
perbuat sehingga mendapatkan penghukuman dari Tuhan, dan Yeremia memaparkan atau menyebutkan bagaimana ya, menggambarkan hubungan antara Tuhan itu dengan Yehuda itu, atau dengan kalau seperti dulu Musa dengan rakyatnya, atau Tuhan dengan rakyatnya. Ini disebutkan hubungan Tuhan dengan Yehuda itu seperti hubungan seorang suami dengan istri yang tidak setia. Suami dengan istri yang tidak setia. Di sini dijelaskan dalam ayat Yeremia ayat 3 pasal 3 ayat 1 sampai 5 dijelaskan secara, kalau ada di sini kita guru bahasa Indonesia tentu ini jelas sekali nih, dengan gaya bahasa metafora, yaitu gaya bahasa mengumpamakan hubungan kita dengan Tuhan itu, hubungan kita dengan Tuhan itu diibaratkan hubungan seorang suami dengan istri yang tidak setia. Kenapa? Karena sebentar nyeleweng, tahu sendiri kalau istri tidak setia, sebentar nyeleweng. Diibaratkan seperti itu menggunakan gaya bahasa metafora. Metafora mungkin kalau kita bisa ingatkan ya, menyatakan sesuatu dengan atau mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu benda lagi gitu, untuk mendapatkan arti atau arti yang arti kiasan gitu ya. Contohnya misalnya kalau ada si Adi anak pintar. Karena apa? Karena dia kutu buku. Berarti kutu buku itu dalam hal ini kan rajin. Jadi si Adi anak pintar. Kenapa? Karena dia kutu buku. Ini juga begitu. Seorang suami dengan istri yang tidak setia, yang selalu menyeleweng, maaf agak sedikit ribet ya, yang sering menyeleweng, kita bisa membayangkan hubungan Tuhan itu adalah suami dan istri adalah kita. Bukan berarti istri-istri tidak nyeleweng atau suami-suami tidak pernah menyeleweng, bukan begitu. Tapi digambarkan Tuhan itu sebagai suami dan istri itu sebagai kita semuanya. Rakyat itu, orang Yehuda itu menyeleweng ya. Sebentar sudah menyembah berhala, sebentar sudah menyembah patung, sebentar begitu. Di mana kita ketahui dari Yeremia tadi bekerja itu di 6 raja itu, hanya satu raja yang taat kepada Tuhan itu hanya Raja Yosia. Raja-raja yang lainnya itu tidak dan sangat jahat. Itu yang menyebabkan mungkin rakyatnya juga pada ikut dan ikut. Sehingga ketidaksetiaan ini kita bisa bayangkan bagaimana hancurnya Tuhan kepada pilihannya, umat pilihannya yang selalu mendoakan dia. Itu yang terjadi, sehingga hukuman ini, kelaparan yang panjang,
kekeringan yang berkepanjangan terjadi di negeri ini, sehingga hampir terjadi lenyap. Tapi dalam hal ini Yeremia berdoa dan bersaut kata dengan Tuhan. Apa katanya Yeremia? Ya, tadi Yeremia Yeremia berdoa agar Tuhan jangan menghancurkan Yehuda. Tapi apa kata Tuhan? Di Yeremia 14 ayat 11 sampai 12, jangan engkau berdoa untuk kebaikan bangsa itu. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka, melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Tadi Tuhan berkata, Yeremia berkata, Tuhan, sudahkah Yehuda kau tolak sama sekali dan penduduk Sion kau benci? Mengapa begitu keras kau pukul kami sehingga kami tidak dapat sembuh lagi? Percuma saja kami mencari kedamaian, tapi yang kami dapatkan adalah penindasan. Doa ini dijawab Tuhan. Jangan kau berdoa sama negeri itu. Aku telah muak, begitulah kira-kira. Tapi Tuhan mengingatkan kembali, Yeremia mengingatkan kembali kepada Tuhan. Katanya begini, tapi Yeremia, tapi Tuhan, bagaimana tentang adanya ajaran, seruan para nabi-nabi dan para pemuka agama yang berkata, Tuhan tidak akan lagi memberi hukuman kepada bangsa ini berupa peperangan atau kelaparan, akan tetapi damai sejahtera. Aneh memang, saat Yehuda terjadi kelaparan besar, terjadi kekeringan, tapi ada orang-orang tertentu seperti nabi-nabi juga dan pemuka agama yang menyatakan Tuhan tidak lagi akan memberikan hukuman kepada bangsa ini, tapi adalah damai sejahtera. Dan jawab Tuhan kepada Yeremia saat itu, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Labulik ku katakan kaipen bana gitu. Ibahan-bahan nengah berbeda dengan aku kepada kamu. Begitu kata Tuhan. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan yang kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri. Saat ini pun kemungkinan bisa terjadi sama kita umat Kristen ini. Saat kita mengalami persoalan-persoalan hidup, banyak saja, ya saya bukan menuduh, tapi kalau kita lihat banyak pemuka agama yang menjanjikan damai sejahtera bagi kamu dari Tuhan. Jemaat itu dininabobokan, hal-hal baik diberikan, motivasi diberikan, walaupun kenyataannya dia tahu apa yang terjadi seperti Yehuda ini. Orang lagi tertindas, orang lagi merana, orang lagi menderita, diberi penghiburan yang palsu. Saat ini pun bisa terjadi seperti itu. Makanya ada pendeta, ada pemimpin agama
yang terlibat dalam namanya flexing. Flexing kalau kita tahu ya, yang artinya itu memamerkan kekayaan. Di sini saja tidak begitu. Kalau di luar negeri ya, kalau kita lihat cerita dan kenyataannya, para pendeta yang banyak berlaku sebagai artis, berlaku sebagai motivator, berlaku sebagai memberi kabar baik dengan harapan tertentu, mendapatkan persepuluhan yang rutin, mendapatkan persembahan dari jemaat yang banyak dan lain sebagainya, tapi dipakai untuk kebutuhan diri sendiri. Dan terlihat naik mobil mewah dan lain sebagainya, bahkan ada yang naik pesawat jet sendiri, yang semuanya dari masyarakat tentunya. Dan ya, kita juga harus berhati-hati akan hal ini. Tapi bukan kaitannya dengan saat ini kita di sini ya. Di sini kita sedang mengumpulkan dana dari gereja untuk inventaris gereja, pembelian mobil kita. Itu kan untuk kita semua, bukan dalam artian flexing. Itu tentunya beda. Kalau flexing yang kami sebutkan di sini adalah seperti yang tadi kami udah utarakan. Dan seterusnya Tuhan bilang dalam Yeremia 5 ayat 30 sampai 31, sesuatu yang dahsyat dan mengerikan telah terjadi di negeri ini. Nabi-nabi berdusta, iman melayani menurut kemauannya sendiri. Dan kamu umatku senang akan hal ini. Kita senang dininabobokan. Kam simaka, kam si jilena, kam si sikapna, meriah siakap. Maka ya nitaka serahkan apa yang kita punya, dininabobokan. Tetapi apa yang akan kamu lakukan bila tiba hari terakhir? Ini yang perlu kita pikirkan. Jadi doa Yeremia tadi itu setara dengan invokasio yang masuk kepada kita saat ini. Seperti kita tahu, ratapan itu adalah karya Yeremia. Di situ diungkapkan kehancuran hatinya terhadap apa yang terjadi, sehingga dia bilang di ratapan 3 ayat 1, ratapan 3 ayatnya yang ke-41 itu. Mari kita angkat hati dan tangan kita, artinya berdoa kepada Tuhan dengan setulus hati, menyerahkan segalanya dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Apakah Tuhan menolong orang Yehuda? Kita lihat. Doa Yeremia tadi merupakan doa syafaat dalam tangisan kepada Tuhan dengan segenap hati untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan. Apakah masih ada pengharapan dan penghiburan dari Tuhan karena dosa-dosa yang ada, karena perlakuan yang ada, karena kehancuran yang ada dalam penderitaan kemarau yang panjang tersebut. Dalam Yeremia menyampaikan doa ini, ternyata Tuhan memberi jawaban. Ada pengharapan, ada penghiburan. Maka jawab Tuhan di Yeremia 30 ayat 16 sampai 17. Janganlah lagi mengeluh mengenai luka-lukamu, sebab bagimu tak ada harapan sembuh.
kamu kuhukum begitu karena banyaknya dosamu dan besarnya kesalahanmu. Tapi aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Itu kata Tuhan di ayat 17. Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Ada pengharapan walaupun sudah hancur. Kemudian selanjutnya, semua orang yang menelan engkau akan ditelan, dan semua musuhmu akan masuk ke pembuangan. Aku akan menindas yang menindasmu, aku akan merampok yang merampokmu. Mungkin ini kita lihat ya, kita ingat. Mungkin dalam baru-baru ini, baru pun sebenarnya sudah lama, bagaimana Ahok dalam pemilihan gubernur lalu itu, yang semua menindas, semua mencomohkan, semua menghancurkan dianya sehingga tidak terpilih jadi gubernur. Bagaimana kita tahu kronologisnya, tapi pada akhirnya Tuhan yang berbalas. Dia tidak berbalas, Tuhanlah yang tahu semua orang yang menjolimi. Kita tahu sendiri bagaimana pada akhirnya. Juga kita orang Kristen ini, kita banyak tahu, banyak dengar, banyak informasi bahwasanya kekristenan di Indonesia ini sangat-sangat, ya kita tahu sendiri. Tapi kita yakin pada akhirnya ya Tuhan akan menindas yang menindas kita. Tuhan akan merampok yang merampok kita. Tuhan akan menyembuhkan luka-luka kita. Jadi jemaat Tuhan, saya rasa itu yang ada untuk Yeremia ini, untuk Yeremia 14 ayat 19 tadi sampai 22 itu, di mana pada doa Yeremia yang sudah dijawab oleh Tuhan, kita juga berdoalah terus dengan segala persoalan kehidupan, dengan segala masalah yang ada di kita. Jangan pernah kita kendor dalam berdoa, minta terus pertolongan Tuhan, dan pengharapan, penghiburan, jawaban ada padanya. Kolose 4 ayat 2 berkata, hendaklah kalian berdoa dengan tekun dan siap siaga sambil mengucap syukur kepada Allah. Sebab hanya pada Dialah ada harapan dan jawaban sesuai dengan tema kita. Mari kita serahkan rancangan hidup kita kepada Tuhan, sebab Tuhan telah berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu pada hari depan dan penuh harapan, yang penuh harapan. Rancangan yang baik telah Tuhan berikan, tapi kadang kitanya itu diberikan juga yang namanya free will. Rancangan yang baik sudah Tuhan berikan, tapi kita diberikan kesempatan, diberikan kebebasan. Seperti Yehuda tadi, Tuhan sudah mengatur, tapi kehendak, godaan dan lain sebagainya itu bisa saja terjadi. Ini juga diberikan kehendak bebas ataupun free will bagi kita, sehingga itu menyebabkan kadang kalau kita tidak berpegang kepada firman Tuhan, kita tidak berpegang kepada Roh Kudus, menyebabkan kita itu bisa tergelincir, terpeleset, sehingga
kebahagiaan yang dijanjikan Tuhan itu, kesejahteraan dan kebaikan hilang begitu saja. Yeremia 17 ayat 5 berkata, apabila orang meninggalkan aku, Tuhannya, dan berharap kepada manusia serta bersandar pada kekuatannya, maka aku akan menghukum dia. Jadi marilah kita menggantungkan harapan kita hanya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Atau jangan mengharapkan dewa-dewa, dukun, dan lain sebagainya. Bisa jadi kita bilang dia kan dukun sekarang ini udah nggak ada, kita udah ada Tuhan dan lain sebagainya. Tidak ada lagi yang bisa, bukan ada dewa, bukan ada patung di kita dan lain sebagainya. Tapi perlu kita sadari, katanya apapun yang menghalangi hubunganku dengan kamu adalah merupakan dewa bagi kamu. Jadi Tuhan harus nomor satu. Kita memang sayang semuanya, tapi kita sendiri pun bisa menjadi dewa bagi kita sendiri untuk berhubungan dengan Tuhan. Termasuk teknologi, termasuk lain-lain sebagainya yang kita miliki, termasuk duit yang selalu bisa merampas hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang perlu kita harus lebih teliti dalam hidup ini, sehingga tidak ada lagi dewa-dewa yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan harus dinomorsatukan karena dia memang seperti yang tadi itu, jangan ada ilah lain selain diriku sendiri, kata Tuhan. Terima kasih kesempatan ini. Singkat firman Tuhan ataupun sudah panjang, tapi yakin saya Tuhan akan mempersiapkan dan memberikan yang terbaik dari apa yang kita pelajari hari ini. Tuhan menanamkan dalam hati sanubari kita sedikit yang kita pelajari, tapi kalau Roh Kudus membantu kita, Tuhan tetap berkuasa atas kita dan tetap melindungi kita, umatnya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita tutup dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Bapa yang sudah kami dengarkan dan kami pelajari pada hari ini. Kami semakin dilengkapi, dibaharui dan disegarkan oleh firman Tuhan, sehingga kami mengerti apa maksud Tuhan dalam setiap doa kami. Sungguh kami memerlukan pimpinan Roh Kudus dalam mengarahkan hati dan pikiran kami untuk dapat lebih fokus dalam berdoa. Kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini dapat memberi pelajaran baru dan berguna kiranya dalam kehidupan kami berikutnya. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.